Oke, sebagaimana yang kita ketahui ada 11 hukum dasar aljabar boolean. Yang pertama adalah hukum identitas, kemudian hukum idempotan, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan yang terakhir hukum 01. Harapannya teman-teman sudah bisa memahami, mengenal, kalau perlu menghafal ke 11 hukum dasar dari aljabar boolean ini. Tahap selanjutnya kita coba untuk mengimplementasikan hukum dasar aljabar boolean tadi untuk menyelesaikan persamaan boolean. Saya ambilkan satu contoh soal. Ini juga sudah saya berikan pada slide video sebelumnya ya, tapi kita coba untuk mengerjakan secara manual. Nah, untuk contoh seperti ini suruhannya cukup sederhana teman-teman. Kita diminta untuk membuktikan bahwa sisi di ruas kiri ekivalen atau setara dengan sisi di ruas kanan. Artinya apa? Ketika kita ubah-ubah bentuk di sisi kiri, maka hasil akhirnya bisa mendapatkan suku di sisi kanan atau A plus B. Nah, tahap penyelesaiannya kita gunakan beberapa hukum dasar aljabar boolean. Kita lihat yang pertama teman-teman. Untuk tahap ini saya kunci sisi kanan, berarti yang akan kita ubah adalah sisi kiri. Saya tulis dulu A plus A komplement dot B sama dengan, nah kita lihat hukum dasar aljabar boolean, kira-kira bentuk mana yang bisa kita gunakan. Teman-teman perhatikan ada suku yang hanya mengandung variabel A. Saya tertarik pada hukum penyerapan yang mana dikatakan A plus A dot B sama dengan A. Poin yang kedua, A dot A plus B sama dengan A. Saya coba ambil suku yang atas, kemudian kita substitusikan kepada persamaan. Berarti kita dapatkan A plus A dot B. Untuk menggantikan suku A, kemudian A komplement dot B kita pertahankan. Jadi kita tulis tambah A komplement dot B. Berarti kita sudah menggunakan hukum penyerapan. Nah, berikutnya teman-teman coba perhatikan. Saya tandai dengan warna lain. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Saya bikinkan kurung saja untuk suku pertama dan suku kedua. Sekarang kita lihat hukum aljabar boolean lainnya yang memiliki bentuk serupa. Teman-teman perhatikan di sini langsung saya arahkan pada hukum asosiatif. Perhatikan bentuk ini. A plus B tutup kurung plus C. Kita kembali. Suku pertama plus suku kedua tutup kurung plus suku ketiga. Jadi bentuk ini bisa kita pakai. Tujuan lebih spesifik lagi adalah untuk mengumpulkan variabel B di titik yang sama. Jadi kita langsung tuliskan. Saya tuliskan sama dengan A plus A dot B plus A komplement dot B. Oke, bentuk ini dan bentuk ini setara ya. Berarti kita sudah menggunakan hukum yang kedua, yakni hukum asosiatif. Selanjutnya teman-teman perhatikan suku di dalam kurung ini. Kita lihat A dot B plus A komplement dot B. Kedua suku sama-sama memiliki B. Kita cari bentuk dari hukum aljabar boolean.
yang memiliki bentuk serupa. Nah, langsung saja saya tunjukkan ke kalian. Lihat sisi ini, A.B plus A.C sama-sama memiliki A. Dalam soal sama-sama memiliki B, maka hukum distributif bisa kita gunakan, sehingga persamaan dari yang ini A.B plus A komplement B kita bisa ganti dengan fungsi seperti ini. Jadi B nya kita keluarkan, kita tetap tulis A di luar, kemudian di dalam kurung yang tersisa adalah A plus A komplement dikali B. Nah, ini kita gunakan hukum distributif. Oke, tahap selanjutnya teman-teman, coba dilihat A plus A komplement. Kita cari lagi dari hukum dasar aljabar boolean. Nah, saya mau tunjukkan hukum komplement di sini. A plus A komplement hasilnya adalah 1. Jadi bentuk ini kita bisa ganti menjadi, ini ada tanda plus ya. Kita tulis kembali A plus, dalam kurung A plus A komplement tadi hasilnya adalah 1B. Nah, berarti kita sudah menggunakan hukum selanjutnya, hukum komplement. Terakhir, 1.b kita cari di sini hukum A.1 atau 1.a sama, maka 1.b hasilnya adalah B. Dengan demikian, hukum yang terakhir kita gunakan adalah hukum identitas. A plus B. 1.b hasilnya adalah B. Ini adalah hukum identitas. Dengan demikian, teman-teman perhatikan, ini adalah bentuk yang kita kembangkan dari fungsi di ruas kiri. Kita lihat bentuknya A plus B sama dengan bentuk dari fungsi aljabar boolean di ruas kanan. Dengan demikian, fungsi di ruas kiri A plus A komplement dot B ekivalen dengan A plus B. Ini terbukti ya. Ini contoh kedua yang juga saya ambil dari slide PowerPoint yang sudah saya bagikan. Persamaannya adalah A dot A komplement plus B sama dengan AB. Lagi-lagi kita akan coba membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kanan akan kita simpan, sementara ruas kiri akan kita utak-atik persamaannya. Oke, langsung saja. Yang pertama, fungsi ini A dot A komplement plus B saya akan distribusikan. Jadi bagaimana hukum distribusi teman-teman sudah tahu. Berarti nanti A dot A komplement plus A dot B. Saya tuliskan A dot A komplement plus A dot B. Yang ini kita tinggalkan saja. Ini kita gunakan hukum distributif. Oke. Selanjutnya teman-teman lihat bentuk A dot A komplement. Lihat A dot A komplement hasilnya adalah 0. Jadi kita tulis ini hasilnya adalah 0. Yang sebelah hasilnya adalah tetap A dot B. Perhatikan ini A dot B sama dengan sisi di ruas kanan. Jadi lagi-lagi fungsi di sisi kiri ekivalen dengan fungsi di sisi kanan. Nah, ini satu cara yang bisa teman-teman gunakan. Adakah cara yang lain? Tentu ada. Kita gunakan tabel kebenaran. Seperti biasa kita gambarkan tabel kebenaran. Ada A, B, kemudian A komplement, kemudian
kemudian ada A komplement plus B, kemudian kita tulis lengkap A dot A komplement plus B, terakhir A dot B. Kita lihat ada dua input. Teman-teman lihat ada dua input, jadi kita hanya punya 4 kombinasi 00, 01, 10, dan 11. A komplementnya adalah kebalikan dari A, maka 1, 1, 0, 0. Selanjutnya A komplement plus B. Lihat A komplement di sini, B di sana. 0 plus 1 hasilnya 1, 1 plus 1 hasilnya 1, 0 plus 0 hasilnya 0, 1 plus 0 hasilnya 1. Nah, kemudian A dot dalam kurung A komplement plus B, yang ini A komplement plus B didotkan atau dikalikan dengan A, berarti kolom ini, kolom A dikali dengan kolom ini. Kita langsung saja saya tunjukkan. 0 kali 1 hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0, 1 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikali 1 hasilnya 1. Yang ini adalah hasil yang diperoleh dari fungsi di sisi kiri ini. Sekarang kita coba lihat fungsi di sisi kanan A dot B. Langsung saja 0 kali 0, 0, 0 dikali 1 hasilnya juga 0, 1 dikali 0 hasilnya adalah tetap 0, yang terakhir 1 dikali 1 hasilnya 1. Teman-teman perhatikan ini, hasilnya sama bukan? Nah, kalau sama berarti fungsi di sisi kiri ekivalen dengan fungsi di sisi kanan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Kemudian contoh yang pertama pun teman-teman bisa mencarikan kebenarannya melalui tabel kebenaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran.